أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ya baik teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bagaimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah, sukses, mulia, kreatif, mandiri, Allahu Akbar. Ya baik teman-teman sekalian, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan membahas seputar dengan sedekah. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas mengenai pembahasan infak ya, pembagian daripada infak. Nah, ini Ustaz ulang lagi ya. Infak terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sedekah, kemudian yang kedua adalah hadiah, kemudian yang ketiga adalah hibah. Ustaz ulang lagi, yang pertama adalah sedekah, kemudian yang kedua hadiah, dan yang ketiga adalah hibah. Sedekah. Nah, sedekah adalah memberikannya seseorang kepada orang lain dengan bertujuan untuk mengharapkan daripada ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadiah. Hadiah adalah pemberiannya seseorang kepada orang lain yang bertujuan untuk penghargaan ataupun rasa penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah hibah, yaitu pemberian seseorang kepada orang lain yang tidak mengharapkan imbalan ataupun balasan. Nah, untuk materi fikih kita pada hari ini kita akan bahas sama-sama seputar pembahasan dengan sedekah ya. Apa itu sedekah? Nah, sedekah adalah diambil dari kosakata bahasa Arab yakni sedaqatun yang bermakna pemberian. Nah, sedekah artinya adalah pemberian. Kemudian secara istilah sedekah adalah memberikan sesuatu barang kepada orang lain yang membutuhkan dengan rasa ikhlas dan hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Satu ulang lagi, sedekah bermakna pemberian. Kemudian menurut secara istilah, sedekah adalah memberikannya seseorang sesuatu yang berharga dan mengharapkan daripada keikhlasan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian pembagian daripada sedekah. Nah, sedekah terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah sedekah wajib, kemudian yang kedua adalah sedekah sunnah. Nah, sedekah terbagi menjadi 2, sedekah wajib dan sedekah sunnah. Nah, apa itu sedekah wajib? Sedekah wajib adalah pemberian sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh seseorang yang telah terpenuhi daripada ketentuan-ketentuan dan syarat-syaratnya, atau biasa disebut sedekah wajib dengan sebutan zakat. Nah, itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua sedekah sunnah. Sedekah sunnah adalah pemberian seseorang kepada orang lain dan ingin mengharapkan daripada ridho Allah Subhanahu wa taala melalui pemberiannya. Nah, itu disebut dengan sedekah sunnah. Nah, mudah ya cara bedakannya ya. Nah, kemudian untuk ketentuan daripada bersedekah. Nah, ketentuan bersedekah ada 3 ya. Yang pertama adalah bersedekah dengan harta milik sendiri dan harta yang halal. Kemudian yang kedua bersedekah setelah kebutuhan yang wajib terpenuhi. Kemudian yang ketiga bersedekah kepada orang yang berhak. Setelah lagi ketentuan bersedekah ada 3. Yang pertama bersedekah dengan harta milik sendiri dan halal. Kemudian yang kedua bersedekah ketika kewajiban terpenuhi. Kemudian yang ketiga bersedekah kepada orang yang berhak.
Ya baik, sekarang akan kita bahas satu persatu ya. Bersedekah dengan harta milik sendiri dan juga hartanya halal. Nah, jadi ketika kita ingin bersedekah, maka kita harus bersedekah dengan menggunakan harta kita sendiri ya. Contohnya semisal Ustadz ingin memberikan kepada teman Ustadz berupa baju. Wahai fulan, wahai teman Ustadz, ini saya berikan baju ini milik saya untuk engkau. Nah, maka itu disebut dengan sedekah dan sedekahnya sah karena ketentuannya terpenuhi. Ketentuan yang pertama ya. Dan pemberian yang Ustadz berikan juga merupakan pemberian yang halal. Lain halnya ketika Ustadz memberikan sesuatu barang yang bukan milik Ustadz. Contohnya, wahai fulan, contohnya Abdullah ya, wahai Abdullah, ini saya berikan kepadamu baju. Tetapi yang aku berikan ini bukan baju saya. Maka hal yang demikian, sedekah yang demikian itu tidak sah karena ketentuan yang pertama tidak terpenuhi, yakni harta yang diberikan yang dijadikan untuk alat bersedekah bukan harta milik sendiri. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua, bersedekah ketika kebutuhan yang wajib terpenuhi. Jadi ketika kita memiliki kewajiban, contoh misalnya apa? Kalau yang di buku paketnya seperti orang yang biaya tanggungannya sudah dipenuhi. Contohnya orang tua ya. Orang tua memiliki seorang anak. Nah, jadi ketika kebutuhan anaknya sudah terpenuhi, maka barulah orang tua tersebut dibolehkan untuk bersedekah. Nah, semisal contohnya ketika ada seorang anak yang memiliki orang tua, kemudian orang tuanya bersedekah berupa makanan. Nah, sedangkan anaknya ketika itu dalam keadaan lapar atau belum makan, maka tidak boleh ya, karena salah satu dari ketentuan bersedekah adalah terpenuhinya kebutuhan yang wajib. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga adalah bersedekah kepada yang berhak. Nah, kemudian untuk pembahasan berikutnya adalah perilaku yang dilarang dalam bersedekah. Perilaku yang dilarang dalam bersedekah. Perilaku yang dilarang dalam bersedekah ada 3 poin ya. Yang pertama adalah menyebut-nyebut pemberian sedekah. Yang pertama menyebut-nyebut pemberian sedekah. Kemudian yang kedua menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Yang kedua menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Dan yang ketiga adalah riya. Yang ketiga adalah riya. Satu ulang lagi ya. Perilaku yang dilarang dalam bersedekah ada 3. Yang pertama menyebut-nyebut pemberian sedekah. Kemudian yang kedua menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Yang ketiga adalah riya. Menyebut-nyebut pemberian sedekah, semisal contohnya Ustadz sudah memberikan sedekah kepada seseorang sebanyak uang tunai sebanyak 100.000 semisal ya. Terus Ustadz berbicara kepada teman Ustadz, wahai Abdullah, saya sudah memberikan sedekah kepada dia 100.000. Kemudian Ustadz ulang lagi ke teman Ustadz yang lain. Ustadz bahas kembali, wahai siapa contohnya, wahai Umar, saya telah memberikan kepada dia sedekah 100.000. Nah, maka itu merupakan suatu perilaku yang dilarang karena sedekah yang telah disedekahkan itu disebut-sebut. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi ketika kita bersedekah, setelah sedekahnya selesai, maka tidak boleh menyebut-nyebut daripada sedekah yang kita kerjakan. Karena khawatir ketika kita menyebut-nyebut sedekah yang kita laksanakan atau kita kerjakan, khawatir pahalanya akan hilang. Seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah menyakiti hati orang yang diberikan sedekah. Nah, jadi ketika kita memberikan sedekah harus kita perhatikan ya, bagaimana hati orang yang diberikan sedekah oleh kita ya. Semisal contohnya pemberian yang sopan, kemudian kata-kata yang santun. Nah, jadi tidak boleh semisal ada pengemis ya, contoh ada yang pengemis atau ada orang yang minta bantuan, kemudian kita ingin memberikan bantuan uang contohnya ya, tapi pemberian bantuan kita tidak sopan, semisal contohnya uangnya dilemparkan ke hadapannya. Nah, seperti itu kan
ketika meskipun orang tersebut mendapatkan sesuatu yang ia harapkan, yakni pemberian dari kita, tetapi orang yang menerima tersebut akan merasakan sakit hati. Seperti itu ya. Jadi ketika kita ingin bersedekah kepada seorang, harus diperhatikan perilaku kita ketika bersedekah. Ucapan kita jangan sampai membuat hati mereka tersakiti, kemudian juga perilaku kita ya harus sopan santun. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian yang terakhir adalah riya. Riya yakni ingin dilihat orang lain. Semisal contohnya ketika kita ingin bersedekah, maka diusahakan sedikit orang yang mengetahui tentang sedekah kita ya. Bahkan lebih dianjurkan lagi, ketika kita bersedekah menggunakan tangan kanan, maka diusahakan tangan kiri kita tidak mengetahui. Seperti itu ya. Tangan kiri kita saja tidak boleh sampai mengetahui anjurannya ya, apalagi dengan orang lain. Jadi tidak boleh ketika kita ingin bersedekah tetapi pamer-pamer terlebih dahulu ya. Contohnya semisal Ustadz ingin bersedekah, sebelum Ustadz memberikan kepada orang yang akan Ustadz berikan, tetapi Ustadz pamer-pamer terlebih dahulu. Wahai fulan, wahai teman-teman, saya akan bersedekah nih. Nah itu nggak boleh ya. Nah itu namanya sedekah kita adalah sedekah yang mengandung daripada riya ataupun ingin dilihat orang lain. Seperti itu ya teman-teman. Ya baik teman-teman sekalian, mungkin itu saja pembahasan materi fikih kita pada hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.